Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan informasi penting yang datang dari Menpan RB terkait dengan seleksi P3K tahun 2024, yaitu Menpan RB menetapkan minimal masa kerja honorer dikelompokkan menjadi 3 kategori. Untuk mengetahui lebih jelasnya silahkan simak video ini hingga akhir. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan rekrutmen CPNS serta pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan dari Menpan RB yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Pemerintah terus berupaya memperketat proses seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2024. Hal ini dilakukan untuk memastikan kualitas SDM yang terpilih. Salah satu langkah yang diambil adalah dengan menetapkan ketentuan minimal masa kerja bagi honorer yang ingin mengikuti seleksi P3K 2024 ini. Minimal masa kerja bagi honorer yang ingin mengikuti seleksi P3K diatur dalam Kemenpan RB nomor 347 tahun 2024. Dalam diktum ketujuh keputusan tersebut disebutkan bahwa setiap pelamar wajib memiliki pengalaman kerja yang sesuai dengan kompetensi jabatan yang dilamar. Ketentuan minimal masa kerja ini terbagi dalam 3 kategori, yaitu 1. Jabatan pelaksana. Tenaga honorer diwajibkan memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun pada jabatan ini. Hal ini bertujuan agar honorer telah memiliki pemahaman dasar mengenai tugas dan tanggung jawab yang akan diemban. Kemudian tahapan yang kedua yaitu jabatan fungsional jenjang pemula, terampil, dan ahli. Pertama, untuk pelamar pada jabatan fungsional ini, pengalaman kerja minimal harus dimiliki adalah 2 tahun. Jabatan fungsional ini memerlukan keahlian spesifik, sehingga pengalaman kerja yang cukup menjadi syarat penting. Kemudian yang ketiga yaitu jabatan fungsional jenjang ahli muda. Tenaga honorer di jenjang ini harus memiliki pengalaman kerja minimal 3 tahun. Dengan masa kerja yang lebih lama, diharapkan honorer memiliki kompetensi yang lebih matang dan siap untuk mengemban tanggung jawab yang lebih besar. Namun, ketentuan ini tidak berlaku untuk semua jabatan. Dalam diktum ke-8 Kemenpan RB nomor 347 tahun 2024 disebutkan bahwa ada pengecualian bagi honorer yang mengincar jabatan fungsional dosen dan pengawas sekolah.
Tenaga honorer di dua kategori ini tidak terikat oleh ketentuan minimal masa kerja, membuka peluang lebih luas bagi para profesional di bidang pendidikan. Penetapan minimal masa kerja ini merupakan langkah strategis dari Menpan RB untuk memastikan bahwa hanya tenaga honorer yang benar-benar berpengalaman dan kompeten yang dapat mengikuti seleksi P3K 2024. Dengan demikian, diharapkan kualitas ASN yang dihasilkan akan lebih baik dan mampu menjalankan tugas-tugas pemerintahan dengan lebih efektif. Bagi honorer yang berencana untuk mendaftar P3K 2024 ini penting untuk mempersiapkan diri dengan baik dan memastikan bahwa pengalaman kerja yang dimiliki sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, untuk rekan-rekan tenaga honorer, persiapkan diri Anda, terutama mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan pada saat pendaftaran nanti. Dan jangan lupa mempersiapkan diri mental, materi-materi untuk mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi kompetensi pada saat pendaftaran seleksi P3K 2024 nanti dibuka. Nah, itu tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi penting yang datang dari Kemenpan RB terkait dengan seleksi P3K di tahun 2024, yaitu Menpan RB tetapkan minimal masa kerja honorer dikelompokkan menjadi 3 kategori. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.